Lembah Dosa sangat besar. Di tengah lembah Dosa, terdapat sebuah kastil kuno. Kastil itu memancarkan semacam roh jahat, yang menunjukkan bahwa kastil itu kuat dan tidak dapat diganggu-gugat. Di dunia iblis, ki jahat adalah simbol kekuatan dan otoritas. Siapapun yang memiliki ki jahat yang lebih kuat akan menjadi lebih kuat dan memiliki lebih banyak status. Ye Chen muncul di luar kastil. Di sekitar kastil, orang-orang dari lembah dosa dan kejahatan sedang berpatroli. Sangat sulit bagi orang biasa untuk menyelinap masuk. Ye Chen melangkah menuju kastil dengan langkah yang begitu besar. Setiap langkah membuatnya menginjak kaki. Kekosongan itu menciptakan gelombang udara, yang mengejutkan orang-orang yang berpatroli di luar lembah dosa. Siapa yang berani menerobos lembah dosa? Dalam sekejap, beberapa orang dari lembah dosa bergegas dan mengepung Ye Chen. Ye Chen terus berjalan menuju lembah dosa, sama sekali mengabaikan raungan orang-orang ini. Ambillah untukku, seorang iblis dari lembah dosa berteriak. Beberapa iblis bergegas dan membunuh Ye Chen. Ye Chen melesat keluar dengan satu pukulan, dan kedua iblis itu meledak. Wajah iblis yang tersisa berubah drastis. Ye Chen mengipasi mereka dengan satu tangan, dan dua kipas ajaib itu terbang keluar. Tubuh mereka meledak dan kepala mereka berubah menjadi gumpalan kabut darah. Seseorang masuk tanpa izin. Seorang iblis berteriak ngeri. Pada saat itu, iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah kastil, mengepung Ye Chen, dan memancarkan rasa membunuh. Ye Chen melihat sekeliling dan melihat iblis-iblis ini. Mereka semua memiliki kemarahan yang kuat. Mata mereka dingin dan tanpa ampun, dan mereka tidak memiliki sifat manusia untuk dibicarakan. Tidak ada yang berani menerobos lembah dosa dengan begitu terang-terangan, berikan padaku dan potong-potong dia. Salah satu pria terkemuka minum minuman dingin. Orang-orang di sekitar dan iblis membunuh bersama. Ye Chen mengorbankan pagoda emas hitam berpola naga dan menghancurkannya ke arah mereka. Kekuatan dahsyat dari menara emas hitam berpola naga menyapu, dan beberapa iblis terkenal langsung meledak. Puff! Ah! Ye Chen mengayunkan tinjunya, dan kekuatan ganas menyapu. 2 atau 3 iblis menjerit dan tubuhnya dihancurkan oleh Ye Chen. Orang-orang dan iblis yang ada takut untuk mundur, tidak berani mendekati Ye Chen. Katakan pada penguasa lembahmu untuk keluar. Ye Chen berkata dengan dingin. Semua orang dan iblis yang hadir mengetahui kekuatan Ye Chen dan tidak berani maju. Pemimpin dan iblis pergi untuk memanggil penguasa lembah. Aku adalah penguasa lembah dosa. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke lembah dosaku. Seorang pria gemuk setengah baya keluar, tubuhnya penuh dengan daging, seperti bakso. Penguasa lembah dosa bernama Gu Santong. Meskipun dia seorang pria gemuk, kekuatannya tidak lemah, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi dia dengan mudah di generasi ini. Ye Chen melihat bakso keluar dan tidak dapat menahan tawa, apakah kamu penguasa lembah jahat? Dia adalah pria gemuk seperti bola. Wajah Gu Santong menjadi muram. Dia benci dipanggil gendut oleh orang lain. Dia bahkan menggambarkannya dengan bola, yang bahkan lebih tidak dapat ditoleransi. Jika kamu berani menghina penguasa lembah, aku akan memotongmu hidup-hidup dan menjadi makanan darahku. Itu sama saja dengan menggigit seluruh tubuh. Ye Chen langsung menendang masa lalu, beberapa dengan tendangan yang sama. Gu Santong bahkan lebih marah. Seluruh tubuhnya penuh dengan ki jahat, dan kekuatan dari 4 tingkat keadaan terganggu pecah, yang sangat menakjubkan. Wajah Ye Chen bermartabat. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan dari 4 tingkat gangguan, yang tidak dapat diremehkan. Ye Chen menggunakan metode pertempuran dan pertempuran. Dengan rasa perang yang kuat, dia menghancurkan menara emas hitam berpola naga di masa lalu. Tubuh besar Gu Santong bertabrakan dengan menara emas hitam berpola naga, dan menara emas hitam berpola naga terguncang. Jika kau berani datang ke lembah dosa dan menyebar liar di tingkat kedua gangguan, kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Gu Santong meremehkan cara minuman dingin itu. Ye Chen berkata, kalau begitu kau coba lihat siapa yang mati. Mencari kematian. Tubuh Gu Santong yang menggelinding seperti bola bergegas mendekat, dan gas sihir yang kuat meledak keluar. Itu sangat kuat. Ye Chen meluncurkan area terlarang, melambaikan 2 tinju, dan 9 tinju melesat keluar secara berurutan. Dia bertarung dengan Gu Santong dengan ganas.
Kekuatan tubuh Gu Santong sangat kuat, dan dia bahkan bisa bertemu Ye Chen. Sepertinya orang ini benar-benar tidak sederhana. Tidak heran orang-orang di kota dosa tidak berani memprovokasi dia. Ye Chen ketakutan. Sepertinya kau memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran kau berani datang ke sini. Namun, bahkan 7 saudara dari keluarga iblis di kota dosa dan 3 saudara dari benteng naga tidak berani memprovokasiku. Kau benar-benar mencari kematian. Gu Santong bersenandung dengan puas. 7 saudara dari keluarga iblis sudah mati, dan 3 saudara dari benteng naga juga sudah mati. Kau tidak tahu, benar-benar bodoh. Ye Chen meremehkan cara tersenyum. Gu Santong terkejut, apa yang kau katakan? Siapa yang membunuhnya? Itu kakekmu dan aku. Ye Chen memberikan minuman besar, dan metode pertempuran suci pecah secara ekstrim. Kekuatan pemusnahan memusnahkannya, membuat Gu Santong merasakan tekanan. Gu Santong kembali sadar dan meraung. Roh jahat yang agung meraung keluar, dan dagingnya berbunyi dan bertepuk tangan. Mereka bertabrakan dengan Ye Chen. Keduanya mundur. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menjadi lawannya jika dia begitu kuat? Gu Santong tidak berani membuat saluran. Bagaimana kalau menjadi kuat? Bahkan jika itu adalah anak berdarah, kau tidak bisa melewatkannya. Ye Chen mencibir. Mata Gu Santong lurus, apa yang kau katakan? Anak berdarah dibunuh olehmu. Tidak mungkin. Gu Santong sangat jelas tentang kekuatan anak berdarah. Dia tidak akan mau menyinggung perasaannya jika dia menyinggung perasaannya. Dia adalah orang yang tidak bisa diprovokasi. Siapapun yang memprovokasi dia akan mati. Percaya atau tidak, kata Ye Chen ringan. Gu Santong menatap Ye Chen, matanya berbinar karena ragu. Keadaan Ye Chen hanyalah gangguan tingkat kedua. Namun, dari sudut pandang kekuatan tempurnya, itu jelas tidak sesederhana gangguan tingkat kedua. Terlebih lagi, Ye Chen berani menerobos lembah dosa, dan dia tidak akan pernah mati dengan bodoh. Dia harus bergantung padanya. Lembah dosaku tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kau datang ke sini? Gu Santong mendengus dingin. Tidak apa-apa, datang saja dan lihat. Mari kita lihat seberapa cakapnya penguasa lembah yang jahat, yang konon bahkan tidak berani memprovokasi 7 bersaudara dari keluarga iblis dan istana naga. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku hanya tidak ingin tumbuh menjadi pasangan yang baik hati ini. Wajah Gu Santong jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, kau menghina tubuh penguasa lembah. Dia pasti telah membunuhmu. Bukankah kau baru saja berteriak ingin membunuhku? Datang dan bunuh sekarang. Ye Chen menatap Gu Santong dengan senyum mengejek. Ia tahu bahwa Gu Santong takut padanya, dan ia tidak berani melakukannya dengan mudah. Gu Santong menatap Ye Chen dengan curiga. Ia berpikir apakah perkataan Ye Chen benar atau tidak. Jika Ye Chen benar-benar dapat membunuh tuan muda berdarah itu, ia jelas bukan lawan Ye Chen. Namun, jika Ye Chen hanya mengada-ada, akan sangat disayangkan jika ia ditipu. Wajah Gu Santong sangat muram. Seorang iblis terkenal di sampingnya melihat pikiran Gu Santong dan mendatanginya dengan suara rendah, Tuan Lembah, orang ini pasti telah membuatmu takut. Jika ia dapat membunuh anak muda berdarah itu dengan kekuatannya, ia tidak akan berbicara denganmu sekarang. Ketika Gu Santong mendengar ini, matanya berbinar dan mulutnya menunjukkan senyum yang ganas. Ia berkata, apakah kau pikir kau dapat menipuku dengan trik ini? Kau bilang kau telah membunuh anak muda berdarah itu, kau pikir aku akan percaya? Bahkan jika kamu ahli dalam hal mengalihkan perhatian tingkat kedua, kamu tidak akan bisa menjadi lawan dari anak berdarah dingin. Hari ini aku akan memotongmu hidup-hidup dan membuat semua jenis makanan lezat. Ternyata kamu juga pandai makan. Sayang sekali kamu tidak bisa mencicipi makanan lezat hari ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, aku sudah cukup bermain denganmu sekarang, jadi aku tidak akan menemanimu. Saat aku kembali lain kali, aku akan memperlakukanmu seperti bola dan bermain dengan baik. Kata Ye Chen sambil berbalik dan berjalan. Kau ingin pergi saat sudah sampai di lembah dosa. Jangan pikirkan itu. Gu Santong sangat marah. Ia merasa terhina dengan ejekan Ye Chen. Jika Ye Chen dibiarkan pergi seperti ini, bagaimana mungkin wajahnya bisa diselamatkan? Gu Santong mengejar, Ye Chen mengaktifkan hukum ruang dan waktu, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Gu Santong mengejar lembah dosa dan gagal mengejar. Sialan,
Gu Santong menggeram dan wajahnya sangat muram. Pergi ke kota dosa dan cari tahu untukku. Setelah kembali ke istana, Gu Santong segera memberi perintah. Setengah hari kemudian, orang-orang yang pergi ke kota dosa untuk menanyakan berita itu kembali untuk memberitahu Gu Santong tentang berita itu, yang membuat Gu Santong terkejut. Putra darah dan putra Zifeng semuanya mati, dan 7 saudara dari keluarga sihir, kastil sihir naga, dan tong kuno semuanya mati. Gu Santong tiba-tiba berdiri, tubuhnya penuh lemak dan gemetar. Ya, dikatakan telah dibunuh oleh seorang pemuda kurus di Xingyi. Pemuda kurus di Xingyi. Mendengar deskripsi itu, Gu Santong langsung teringat pada Ye Chen, yang juga mengenakan jubah biru dan kurus. Memikirkan hal ini, Gu Santong menggigil di sekujur tubuhnya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan terus berkata pada dirinya sendiri, tidak, itu tidak mungkin. Itu bukan kebetulan. Penguasa lembah, sekarang karena tidak ada kekuatan besar di kota dosa, mengapa kita tidak menetap di kota dosa dan menjadi raja seluruh kota dosa, sebagaimana kita seharusnya merasa nyaman di tanah liar ini? Seorang iblis terkenal berkata sambil tersenyum. Gusan berkata, tidak ada kekuatan besar di kota dosa sekarang, tetapi kota dosa juga merupakan sepotong daging gemuk. Banyak orang yang menatapnya. Karena anak saudara itu ada di sana, tidak ada yang berani memberi ide. Sekarang jika berita itu menyebar, setidaknya orang-orang dari kota keinginan akan datang. Lalu, di mana pijakan kita? Gu Santong adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia memiliki visi jangka panjang dan pandangan menyeluruh terhadap berbagai hal. Kalau tidak, dia tidak akan menguasai lembah jahat dalam waktu yang lama. Kalau begitu, kita tidak akan melakukan apa-apa. Gu Santong berkata dengan seringai di sudut mulutnya, tentu saja, kamu harus mengambil beberapa tindakan. Sebelum ada yang mengawasi kota dosa, kamu dapat segera memasuki kota dosa dan mengambil semua barang yang seharusnya dicuri. Ya, sekelompok orang dan iblis semuanya menggosok tangan mereka, satu persatu bersemangat. Tidak lama kemudian, Gu Santong membawa orang-orang lembah dosa untuk merampok kota dosa. Segera setelah Gu Santong pergi, sesosok muncul di langit lembah dosa. Dengan senyum tipis, dia berkata, aku tahu orang ini tidak akan melewatkan kesempatan ini, pembaruan web novel tercepat. Gu Santong membawa orang-orang ke kota dosa. Ye Chen kembali ke lembah dosa. Para penjaga lembah dosa mengubah wajah mereka, tetapi mereka tidak berani mendekati Ye Chen. Katakan padaku, di mana brankas tuan lembahmu? Ye Chen bertanya dengan suara tajam. Orang-orang lembah dosa terdiam satu persatu. Ye Chen berkata dengan dingin, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuh satu orang pada satu waktu. Ye Chen melangkah dan melihat semua orang. Tidak ada yang berbicara. Ye Chen mengambil foto seorang pria terkenal dan iblis berubah menjadi kabut darah. Dalam menghadapi iblis-iblis yang tidak manusiawi ini, Ye Chen tidak perlu bersikap baik. Orang-orang dan iblis di tempat kejadian semuanya panik. Ye Chen melangkah lagi, tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah iblis terkenal lainnya yang dibunuh dengan satu tangan. Belum, Ye Chen melihat iblis-iblis itu. Di ruang rahasia di kastil, seseorang berkata, "Bawa aku ke sana." Ye Chen memiliki suara dingin. Setan pria itu dengan cepat membawa Ye Chen ke kastil. Kastil itu sangat besar dan penuh dengan roh jahat. Ye Chen berjalan melewati kastil dan tiba di suatu tempat yang tampak seperti kamar tidur. Ini adalah kamar tidur penguasa lembah. Ruang rahasia berada di balik tembok ini, tetapi tidak seorang pun dapat membukanya kecuali penguasa lembah. Kata iblis itu, sambil menunjuk ke sebuah dinding di kamar tidur. Ye Chen berjalan ke dinding, seluruh tubuhnya mengeluarkan momentum yang mengejutkan, sebuah hantaman, kekuatan yang kuat menghantam dinding, seluruh dinding berdenting, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Dinding itu tidak hancur, Ye Chen mengerutkan kening, terbuat dari bahan apa dinding ini? Begitu kuat. Gu Santong, yang membakar, membunuh, dan menjarah di kota dosa, tiba-tiba mengubah wajahnya dan sangat muram. Dia berkata kepada manusia di sekitarnya, kalian terus mencari di sini, dan aku akan kembali ke lembah dosa. Gu Santong meninggalkan kota dosa dengan tergesa-gesa. Dinding ruang rahasia Gu Santong memiliki cap jiwa. Begitu seseorang ingin menghancurkan ruang rahasia itu, Gu Santong akan mengetahuinya. Gu Santong kembali ke lembah dosa dengan tergesa-gesa.
Lembah jahat itu sunyi. Orang-orang dan iblis di lembah jahat melihat Gu Santong kembali, dan mereka pucat dan takut. Siapa yang pernah ke lembah jahat? Gu Santong meraung dan berjalan ke kamar tidurnya. Ya, itu orang yang masuk sebelumnya. Seseorang berkata dengan gemetar. Ketika Gu Santong pergi ke kamar tidurnya, dia melihat bahwa dinding telah hancur dan ruang rahasia itu kosong. Bahkan jika tikus itu berlari masuk, dia akan pergi sambil menangis. Sialan, sialan, Gusan meraung ke langit. Ruang rahasia itu menyimpan kristal ajaib dan semua jenis barang berharga yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Sekarang kosong. Dasar sampah, Gu Santong sangat marah sehingga dia mengambil gambar dan beberapa iblis terbunuh. Yang lainnya gemetar ketakutan dan berlutut terburu-buru. Brengsek, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Gu Santong mengepalkan tangannya erat-erat dan mengeluarkan beberapa kata dari giginya. Gudang harta karun Gu Santong benar-benar tidak tipis. Aku tidak tahu apa suasana hatinya ketika dia tahu gudang harta karun itu dijarah. Haha, setelah Ye Chen menggeledah perbendaharaan Gu Santong, dia pergi dengan puas. Meskipun kita tidak dapat menggunakan benda-benda di dunia iblis, benda-benda itu masih memiliki banyak fungsi di dunia iblis. Jiwa tua itu juga tersenyum. Ye Chen berkata, jika kamu ingin tinggal di dunia iblis dan tidak ditemukan, kamu harus bertindak seperti sedikit. Kamu tidak memiliki kristal ajaib di tanganmu. Kamu benar-benar tidak percaya diri. Ye Chen duduk di atas batu besar di puncak gunung, di mana dia dapat melihat kota besar, kota keinginan. Ada 4 kota di wilayah manusia dan iblis, yaitu, kota dosa, kota keinginan, kota pikiran jahat, dan kota kaisar iblis. Kota dosa adalah kota terkecil dan terlemah. Orang yang baru saja jatuh ke jalan jahat akan datang ke kota dosa dan disebut pemula. Kota dosa penuh dengan kejahatan, karena banyak orang dan setan baru saja jatuh ke jalan iblis, dengan rasa membunuh yang kuat. Akar kejahatan terus berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu, di kota dosa, apapun bisa terjadi. Kota keinginan adalah sublimasi dari kota dosa. Orang yang jatuh ke jalan iblis tidak merasa bersalah di dalam hati mereka. Mereka sudah memiliki cukup keinginan untuk menjadi lebih kuat dan ingin mendapatkan lebih banyak hal. Oleh karena itu, ketika orang-orang kota dosa kuat, kebanyakan dari mereka akan meninggalkan kota dosa dan pergi ke kota keinginan. Kota keinginan beberapa kali lebih besar dari kota dosa, yang kuat seperti awan di dalamnya. Berbagai kekuatan rumit dan memecah belah kota keinginan. Di kota keinginan, keinginan sifat manusia akan menjadi sangat kuat. Untuk mendapatkan lebih banyak hal untuk diri sendiri, mereka akan mendapatkannya dengan cara apapun. Manusia dan iblis akan bertarung satu sama lain, dan pemenangnya akan memiliki lebih banyak barang, dan yang kalah hanya akan memiliki satu kematian. Ini adalah dunia yang kejam, tidak ada sifat manusia, tidak ada iman, semua orang egois, mereka hanya percaya pada diri mereka sendiri, hanya mementingkan diri sendiri, untuk mencapai tujuan, cara yang tidak bermoral. Ye Chen menatap kota ini dengan penuh keinginan dan mendesah dalam hatinya. Jika Teran menjadi seperti ini, itu akan menjadi kesedihan yang luar biasa. Ye Chen telah duduk di dinding atas gunung selama puluhan hari. Dalam beberapa hari ini, dia telah berlatih, memurnikan kristal darah dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, dia terus-menerus memahami hukum keabadian dan metode melawan orang suci. Jika kita dapat sepenuhnya memahami hukum keabadian dan hukum suci pertempuran, kekuatan tempur keseluruhan akan meningkat pesat. Kota keinginan sekuat awan. Jika tidak ada kekuatan yang kuat, pada dasarnya akan menjadi domba yang harus disembelih. Sudah ditingkatkan ke puncak tingkat gangguan kedua. Dengan kekuatan saat ini, jika Anda mengerahkan seluruh tenaga untuk menghadapi tingkat gangguan keempat, tidak ada masalah besar. Ye Chen membuka matanya dan bernapas sedikit. Meskipun kekuatan seperti itu sudah cukup baik, tetapi Ye Chen masih belum puas, jadi dia masih tidak terburu-buru untuk memasuki kota keinginan. Ye Chen, seperti batu, duduk di puncak gunung dan terus berlatih. Dia tidak meningkatkan alam, tetapi terus-menerus menyadari jalan. Bagi mereka yang mempraktikkan Taoisme, jauh lebih penting untuk memahami jalan daripada meningkatkan alam. Jika cahaya meningkatkan alam dan tidak ada jalan persepsi,
itu hanyalah cangkang kosong dengan penampilan yang indah tetapi tidak ada realitas batin, yang seperti vas, yang tidak dapat dilihat dan digunakan. Ye Chen sangat menyadari pentingnya hal ini. Oleh karena itu, keadaan pikirannya tidak meningkat dengan cepat. Jika dia ingin cepat, dia mungkin sudah dipromosikan ke tingkat gangguan kelima atau keenam. Dalam sekejap waktu dan sebulan kemudian, seluruh tubuh Ye Chen mengalir dengan prinsip jalan sutra. Dalam persepsi Ye Chen, kata Dou telah memperoleh beberapa hasil yang semakin mendalam. Tangan Ye Chen menunjukkan, ujung jari mengikuti hukum jalan, suara jalan di sekitarnya bergema, beresonansi dengan kata-kata nyata dari kata pertempuran. Tubuh Ye Chen hikmat dan tubuhnya bersinar, yang sangat luar biasa. Pada saat yang sama, semua hukum peri di tubuh Ye Chen bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Setiap hukum peri mengalir dengan jejak kekuatan, seperti fusi tubuh Ye Chen, yang memperkuat kerangka daging dan darah Ye Chen. Pemahaman Ye Chen tentang hukum keabadian juga telah banyak diperdalam, tetapi jika tidak abadi, kekuatan hukum keabadian tidak akan dapat sepenuhnya digunakan. Pada tahap ini, kita hanya dapat membantunya dan meningkatkan efektivitas tempurnya. Ye Chen berhenti berlatih. Di tingkat kedua gangguan, Ye Chen telah dikonsolidasikan dengan mantap. Ye Chen tiba-tiba bangkit dan melangkah keluar, menuju kota keinginan. Menghadap kota keinginan dari ketinggian, ada gas jahat yang kuat melonjak, seperti Warcraft, memancarkan napas yang nyata. Ye Chen pergi ke gerbang kota keinginan. Tidak ada penjaga di gerbang, karena semua orang kuat datang ke kota keinginan. Mereka dapat datang dan pergi dengan bebas, dan tidak perlu menjaga kota. Memasuki kota keinginan, Ye Chen segera merasakan perbedaan dari kota dosa. Suasana orang-orang di sini sangat kuat, dan matanya penuh dengan keserakahan, dan hatinya penuh dengan keinginan yang tak ada habisnya. Ye Chen melangkah ke kota keinginan, sama seperti dia baru saja melangkah ke kota dosa, dia diawasi. Sebagian besar orang yang ingin melangkah ke kota keinginan kemungkinan besar berasal dari kota dosa untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan kota keinginan, mereka adalah pemula dan dapat dijarah. Ye Chen melihat beberapa mata yang buruk, dia melirik masa lalu dengan dingin, mengabaikannya, dan berjalan menuju kota. Tinggalkan apa yang kamu miliki, dan kamu bisa hidup. Ye Chen tidak berjalan beberapa langkah, seorang pria besar dengan tubuh besar menghalanginya. Pria besar itu penuh dengan ki jahat, seperti gunung, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Tetapi di depan Ye Chen, penindasan semacam ini sama sekali tidak ada. Jika kamu meninggalkan apa yang kamu miliki, kamu juga bisa hidup. Ye Chen menatap pria besar itu tanpa rasa takut sama sekali. Seorang pemula yang baru saja datang ke kota keinginan berani bersikap sombong. Jika kamu tidak menghargai kesempatan untuk hidup, kamu bisa mati. Dalam sekejap, pria besar itu memukul Ye Chen dengan tinjunya yang besar. Tubuh Ye Chen tidak bergerak, dan tinjunya meledak. Dibandingkan dengan tinju pria besar itu, tinjunya beberapa kali lebih kecil, tetapi kekuatannya beberapa kali lebih kuat. Bang! Bang! Tinju pria besar itu langsung dipatahkan oleh tinju, dan seluruh orang itu juga terlempar keluar. Tubuh Ye Chen melesat dan menyusul dalam sekejap. Pukulan lain membunuh pria besar itu. Sebelum tubuh pria besar itu mendarat, dia meledak dalam sekejap. Ah! Pria besar itu menjerit, tubuhnya terkoyak, kepalanya terbuka, dan dia benar-benar musnah. Semua orang yang hadir terkejut. Seorang pemula yang baru saja datang ke kota keinginan membunuh pria besar itu dalam sekejap, yang mengejutkan mereka. Orang-orang yang memiliki beberapa ide tentang Ye Chen tadi semuanya menahan diri dan tidak berani mengambil tindakan apapun. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran kamu begitu sombong. Tetapi ketika kamu datang ke kota keinginan, bahkan jika kamu adalah seekor naga, kamu harus berbaring untukku. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam keluar dan menatap cara dingin Ye Chen. Ye Chen menatap pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu sangat kuat dan perkasa. Apakah kamu seekor naga atau cacing? Ye Chen menatap pria berpakaian hitam itu dan mencibir. Wajah pria berpakaian hitam itu tenggelam, matanya dengan sedikit ketidakpuasan, aku mengajarimu cara bertahan hidup di kota keinginan. Jika kamu tidak mendengarkan, kamu tidak dapat menyelesaikan jalan ini. Apakah aku harus berterima kasih padamu?
Ye Chen tidak berpikir begitu. Mata pria berpakaian hitam itu menjadi lebih buruk dan berkata dengan dingin, sepertinya kamu masih belum dapat memahami cara bertahan hidup di kota keinginan. Kalau begitu aku akan mengajarimu sekarang. Jika kamu tidak memiliki kekuatan di kota keinginan, tundukkan saja kepalamu dan jangan membuat publisitas seperti itu. Pria berpakaian hitam itu berkata demikian, tubuhnya bergegas ke Ye Chen dalam sekejap, seluruh tubuhnya penuh dengan ki jahat, matanya tajam, dan dia membunuhnya dengan satu pukulan. Ye Chen mendengus dingin, siapa yang membuat publik? Siapa yang harus menundukkan kepalanya? Ye Chen melangkah maju satu langkah, dan seluruh kekuatan tubuhnya meledak. Satu pukulan terangkat, dan kedua tinju itu bertabrakan. Ledakan, kekuatan meledak, tubuh pria hitam itu terlempar keluar, sepasang tinju patah, darah mengalir deras. Ah! Pria berpakaian hitam itu berteriak, melihat lengannya tidak berguna, terkejut melihat Ye Chen, dia tahu bahwa kata-katanya sangat konyol. Publisitasku karena aku memiliki kemampuan ini. Publisitasmu hanya meremehkanku, kota keinginan yang baru. Ini pada dasarnya berbeda. Ye Chen berteriak dingin, telapak tangan menebas pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu ketakutan dan meraung. Dia mengeluarkan roh jahat yang luar biasa dan ingin bertabrakan dengan Ye Chen, tetapi semuanya sia-sia. Puff! Kepala pria berpakaian hitam itu langsung meledak, roh Yuan hancur, dan tubuhnya mati. Semua orang di tempat kejadian menjadi buta. Pria berpakaian hitam itu kuat di jalan ini. Setidaknya dibandingkan dengan mereka, dia adalah pemimpinnya. Tetapi sekarang di depan Ye Chen, dia sangat rentan. Apakah orang ini benar-benar dari kota dosa? Mengapa tidak pernah mendengar orang seperti itu? Dan dia sangat kuat. Beberapa orang bingung. Menurut pemahaman mereka sebelumnya, hanya ada beberapa orang yang paling berkuasa di kota dosa. Sekarang bagaimana orang sekuat itu bisa tiba-tiba muncul? Ye Chen berjalan menuju kota. Jalannya sangat panjang. Meskipun apa yang terjadi tadi terjadi di gerbang kota, jalan ini sudah mulai membuat banyak keributan. Di jalan, banyak orang menatap Ye Chen dengan heran dan mencibir di mata mereka, tetapi Ye Chen tidak menyipitkan mata dan mengabaikannya begitu saja. Seorang pria yang baru saja datang ke kota keinginan membunuh Yanan. Dia memiliki beberapa keterampilan. Jika kamu tidak mengikutiku, aku akan memastikan kamu berada di jalan kota keinginan. Seorang pria kekar berjalan mendekati Ye Chen, dan suaranya sangat kasar. Ye Chen menatap pria besar itu dan berkata, aku tidak tertarik. Wajah lelaki besar itu berubah dan berkata, aku memintamu untuk mengikutiku. Itu pujian untukmu. Kau tidak ingin mengusulkan bersulang atau tidak makan atau minum. Aku tidak tertarik. Ye Chen tidak melihat lelaki besar itu, tetapi terus maju. Wajah lelaki besar itu menjadi sangat jelek. Dia juga salah satu tokoh teratas di jalan ini. Jangankan pendatang baru di kota keinginan, bahkan orang-orang di kota keinginan tidak berani memberi muka. Dia datang untuk menganggap Ye Chen sebagai adik laki-lakinya, tetapi dia diabaikan. Dia hanya berwajah panas dan pantat dingin, tanpa wajah sama sekali. Kau ingin mati, pria besar itu meraung, dan tinjunya yang besar mengenai Ye Chen. Ye Chen tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang mengerikan dari tubuhnya, sebuah pukulan keluar, dan tinju lelaki besar itu bertabrakan. Bang! Kekuatan lelaki besar itu sangat mengerikan, tetapi ketika dia bertemu Ye Chen, hanya bisa dikatakan bahwa dia sedang bernasib buruk. Gunung lebih tinggi dari gunung, dan yang kuat memiliki tangan tengah yang kuat sendiri. Pria perkasa itu mundur, tinjunya berdarah, tulang lengannya hampir hancur, dan dia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Ye Chen berdiri diam, dan Han ketakutan. Ini hanya sebuah pukulan, dan wilayah kekuasaannya bahkan lebih tinggi dari Ye Chen. Dia bahkan tidak bisa menahan pukulan. Ambil aku sebagai adikku, apakah kamu memiliki kualifikasi sekarang? Ye Chen mendengus dingin, dan kemudian menebasnya dengan satu tangan. Han dengan cepat mundur, membuka mulutnya dan muntah. Sebuah kuali hitam besar ditekan. Tripod hitam berdengung dan terguncang keluar. Ada banyak retakan di atasnya. Tubuh Ye Chen melintas, dan langsung datang di depan pria besar itu. Dengan satu pukulan, mata pria besar itu menyusut dan dia tidak bisa menghindar. Puff! Dada pria besar itu terbuka,
dan tubuhnya terbang ratusan kaki jauhnya. Semua orang tercengang di tempat kejadian dan menarik napas. Bagaimana mereka bisa begitu rentan? Orang ini terlalu kuat. Dia bisa membunuh gangguan tingkat kedua, tetapi dia bisa membunuh gangguan tingkat ketiga. Orang-orang di jalan terkejut. Pada saat ini, mata Ye Chen tidak sama. Sebelumnya, mereka semua dalam warna ejekan. Sekarang mereka tidak berani memiliki mata seperti itu. Ye Chen tidak memperhatikan hidup dan mati orang hebat itu, dan terus berjalan menuju kota keinginan. Hanya beberapa langkah jauhnya, mereka dicegat oleh dua orang. Di mata mereka, mereka semua menatap Ye Chen dengan niat untuk membunuh, dan berkata, "Jika kamu membunuh kakak laki-lakiku, kamu harus membayar untuk hidupmu." Apakah dia kakak laki-lakimu? Atau orang di gerbang Ye Chen tidak berpikir begitu? Kakak laki-lakiku adalah Yanan. Kalian tidak bisa keluar dari jalan ini hari ini, salah satu pria berkata dengan dingin. Benarkah? Ayolah, Ye Chen tidak banyak bicara. Hanya buang-buang air liur saja untuk bicara omong kosong di sini. Hanya dengan bertarung, kita benar-benar dalam masalah. Ye Chen berkata, tubuhnya melesat lewat, hukum waktu dan ruang bekerja, tubuhnya yang aneh datang ke dua pria di depan, hanya tinju yang mendominasi dan ganas keluar, wajah dua pria itu berubah drastis, tubuhnya ingin cepat mundur, tetapi tidak dapat mengimbangi kecepatan Ye Chen. Ledakan. Kedua pria itu mengeluarkan kekuatan yang kuat untuk menahan serangan Ye Chen, tetapi pada saat tabrakan, mereka menemukan bahwa kekuatan Ye Chen begitu mengerikan sehingga mereka tidak dapat menahannya. Puff, puff, tubuh dua orang itu terbang keluar, menyemburkan mulut besar darah, tubuhnya akan terbelah, darah terus-menerus menyembur keluar. Itu tidak sekuat saudaramu. Apakah kalian berani membalas dendam? Ye Chen melangkah maju selangkah demi selangkah dan mendatangi kedua pria itu. Kedua pria itu menatap Ye Chen dengan ngeri, ketakutan yang tak tertandingi. Ye Chen mendengus dingin, dan tinjunya melesat keluar lagi. Wajah kedua pria itu berubah drastis dan meraung. Mereka mencoba melawan, tetapi tetap tidak berpengaruh. Tubuh mereka langsung meledak. Sepanjang jalan, Ye Chen membunuh beberapa orang berturut-turut. Jalanan menjadi mendidih. Banyak orang membuka mulut dan merasa tercekik. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berani memprovokasi beberapa tiran di jalan ini. Sekarang orang seperti itu datang dan membunuh mereka semua begitu dia datang. Sungguh mengejutkan. Di kota keinginan, jalan dekat gerbang adalah jalan paling kacau dan terlemah di kota keinginan. Kekuatan besar itu berada di kedalaman kota keinginan, tempat yang paling makmur untuk dikendalikan. Ini adalah tempat yang sunyi. Memang, yang paling kuat adalah sekitar 3 tingkat gangguan. Ini hanyalah tempat terlemah di kota keinginan. Bukan kemampuanmu untuk menjadi liar di sini. Saat kau berjalan melalui jalan ini dan sampai ke kedalaman kota keinginan, kau akan tahu bahwa kau harus berbaring di sini. Seorang pria berpakaian abu-abu keluar dari gang yang dingin. Apa, kau tidak setuju denganku? Aku yang bertanggung jawab atas semua jenis keluhan. Kau juga bisa mencobanya, kata Ye Chen ringan. Pria berpakaian abu-abu itu mengubah wajahnya dan takut dengan kekuatan Ye Chen. Ye Chen melihat bahwa dia tidak berbicara lagi, dia bersenandung dingin, di sini, tinjuku sudah cukup keras. Bahkan di kedalaman kota keinginan, aku juga penguasa semua jenis ketidakpatuhan. Ye Chen berjalan ke arah pria berpakaian abu-abu itu. Pria berpakaian abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dengan senyum tipis, Ye Chen berjalan keluar dari jalan dan menghilang di ujung jalan. Berjalan melalui jalan di gerbang kota, Anda dapat menemukan semua arah. Setiap jalan rumit, semua jenis kekuatan, besar dan kecil, ada di seluruh kota keinginan. Mungkin hanya satu jalan yang terpisah adalah kekuatan lain. Ye Chen pergi ke jalan-jalan. Jalan-jalan kota keinginan jauh lebih lebar daripada jalan-jalan kota dosa. Meskipun tempat-tempat ini tidak makmur, situasi keseluruhan kota keinginan jauh lebih dari kota dosa. Setidaknya, di kota keinginan, kita tidak dapat melihat adegan intimidasi yang sewenang-wenang. Bahkan jika ada, itu adalah fenomena individu. Karena di sini, setiap area dikendalikan oleh orang-orang. Jika ada yang berani membuat masalah di tempat-tempat ini, konsekuensinya akan cukup serius. Ye Chen pergi ke sebuah restoran. Bisnis restoran ini bagus.
Ada banyak orang yang minum. Ye Chen duduk di sudut dan meminta makanan dan anggur. Setelah beberapa saat, semua makanan dan anggur disajikan. Ye Chen baru saja akan minum ketika sekelompok orang bergegas masuk ke restoran, satu per satu. Yang pertama adalah seorang pria buta. Pria itu berkata, "Berikan aku biaya perlindungan dengan jujur. Kalau tidak, kau tidak akan memiliki kehidupan yang baik di jalan ini." Di restoran orang-orang yang sedang minum melihat sekelompok orang ini, tidak ada yang berani menolak, hanya memberikan kristal ajaib itu. "Mana kristalmu?" Seorang pria datang ke Ye Chen dan berkata dengan galak. Ye Chen menyesap anggur dan mengabaikannya. "Sialan, beraninya kau menerkamku." Pria ini sangat marah sehingga dia mengayunkan pisaunya ke arah Ye Chen. Ye Chen menjentikkan jarinya dan pisau itu hancur. Ye Chen menamparkan wajahnya. Pria itu terpental dan kepalanya hancur. Tiba-tiba, semua orang di restoran itu terkejut. Naga bermata satu pertama dengan marah mendatangi Ye Chen dan berkata, "Apakah kamu berani menyerang kami? Beraninya kamu, potong dia menjadi saus daging untukku." Kelompok orang ini mengelilingi Ye Chen, mengangkat pisau di tangannya dan membunuh Ye Chen. Seluruh tubuh Ye Chen melesat keluar dengan kekuatan yang agung, dan roh pedang itu sangat menakutkan. "Ah! Puff!" Orang-orang yang bergegas maju segera berteriak berulang kali. Tubuh mereka dirobek-robek oleh roh pedang. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 orang semuanya jatuh ke tanah. Naga besi itu mundur dan ketakutan setengah mati. "Apakah kau tahu siapa kami?" Naga bermata satu itu sedang sibuk. Ye Chen menyesap anggur dan berkata, "Pergi." Seluruh tubuhnya minum, mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, langsung terbang ke arah Cyclops. Orang-orang dan iblis yang minum di restoran itu terkejut. Masih ada orang yang berani melawan. Apakah kau tidak tahu siapa yang ada di balik naga bermata satu itu? Tunggu saja, dan sebentar lagi kau akan lebih buruk dari kematian. Naga bermata satu itu memuntahkan seteguk besar darah, bangkit dan meninggalkan kata-kata yang kejam, lalu melarikan diri. Ye Chen tidak memperhatikannya. Dia terus minum anggur dengan santai. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, dia berencana untuk meninggalkan restoran itu. "Tuanku, orang ini yang menolak membayar biaya perlindungan dan membunuh banyak dari kita." Naga bermata satu dengan seorang pria berpakaian putih datang ke pintu restoran, baru saja bertemu Ye Chen. Dengan sorot mata yang tajam, pria berpakaian putih itu menatap Ye Chen dengan dingin dan berkata, "Kamu berani melawan orang-orangku. Di tempat ini, tidak ada yang berani." "Tidak sekarang," Ye Chen berkata dengan nada ringan. Pria berpakaian putih itu berkata dengan marah, "Apakah kamu menantang martabatku? Menentang yang mulia? Kamu tidak sepadan dengan provokasiku." Ye Chen mencibir, sama sekali tidak ingin memperhatikan, ingin pergi. "Orang yang membunuhku ingin pergi dengan mudah." Pria berpakaian putih itu berteriak dan membunuh Ye Chen dengan tinjunya. Mata Ye Chen bersinar dengan cahaya dingin, berbalik dan membunuh dengan tinjunya. Sebuah kekuatan yang kuat bergegas keluar dan bertabrakan dengan pria berpakaian putih itu. Ye Chen mundur selangkah dan pria berpakaian putih itu terpeleset ke belakang. "Jika kamu bisa menjadi kekuatan di sini, kekuatannya benar-benar berbeda." Ye Chen terkejut dalam hatinya. Baru saja, punggung pria itu hanya selangkah mundur, yang hanya selangkah mundur. "Aku punya beberapa keterampilan. Tidak heran aku berani bersikap sombong. Namun, lantai 2 pengalih perhatian juga ingin menjadi liar di sasisku. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri." Pria berbaju putih itu memberikan minuman dingin dan menawarkan senjata panjang. Dia menembak Ye Chen dengan satu tembakan, yang sangat kuat. Serangkaian tombak meledak, tak terhentikan dan sangat menakutkan. Ye Chen ditutupi dengan metode suci pertempuran, dan semangat juangnya melonjak. 9 tinju berat di area terlarang terbuka. Dia mengayunkan tinjunya dan menggunakan 9 tinju. Semua tombak pria berbaju putih hancur. Ye Chen bergegas ke pria berbaju putih dengan napas tajam. Pria berbaju putih berulang kali membalikkan tombaknya dan membunuhnya. Dia menarikan tombak, dan kekuatan teror terus membunuhnya. Ye Chen mengayunkan tinjunya dan bertabrakan dengannya, menghasilkan riak yang kuat. 9 putaran untuk memusnahkan dunia. Ye Chen meneguk ludah dan menghapus masa lalu dengan satu tangan. Kekuatan penghancur menyapu dan menghancurkan serangan pria berbaju putih itu.
Tombak panjang pria berbaju putih itu benar-benar berdengung. Ye Chen mengayunkan tinjunya, dan setelah kematiannya, semuanya bergegas maju, menginjak-injak langit dan bergegas menuju pria berbaju putih itu. Pria berbaju putih itu menembakkan tombaknya, yang begitu cemerlang sehingga menjadi sangat besar sehingga menyapu dan bertabrakan dengan Vientiane. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras, dan gajah Dewa Tiangong sangat mendominasi. Serangan tombak itu hancur, dan pria berbaju putih itu terguncang. Ye Chen menjalankan hukum waktu dan ruang, dan tubuhnya segera mengejarnya. Sebelum pria berbaju putih itu jatuh ke tanah, dia membelahnya dengan satu tangan. Pria berbaju putih itu mengubah wajahnya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat Ye Chen membelah tangannya di tubuhnya. Puff! Tubuh pria berbaju putih itu terbelah menjadi dua bagian, dan semua dewa asli musnah. Melihat ini, naga bermata satu itu menarik napas dingin dan menelan ludah. Dia menatap Ye Chen dengan linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Aku bahkan membunuh Tuan Bai. Orang-orang di jalan ini semua linglung. Pria berbaju putih adalah penguasa di jalan ini. Tidak ada seorang pun di jalan yang menjadi lawannya. Namun, seorang pria datang ke sini dan membunuhnya dengan sangat cepat. Ini benar-benar membuat mereka merasa luar biasa. Apakah dia orang kuat dengan kekuatan besar itu? Pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa dengan mudah membunuh Tuan Bai? Banyak orang telah menebak asal-usul Ye Chen. Ye Chen menatap naga bermata satu itu. Naga bermata satu itu gemetar ketakutan, dan jantungnya terangkat ke tenggorokannya. Dia berlutut dan memohon belas kasihan, "Tuan, ampuni aku." Ye Chen tidak memperhatikan Cyclops. Cyclops hanya peran kecil, tidak membiarkannya. Ye Chen meninggalkan tempat kejadian dan menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Dan Ye Chen membunuh 9 iblis putih, tidak hanya tersebar di jalan ini, tetapi juga di jalan-jalan lain. Iblis 9 putih sudah mati. Haha, kalau begitu jalannya adalah jalanku. Siapa yang membunuh iblis 9 putih? Apakah kita ingin memperbesar kekuatan lain? Kematian iblis 9 putih mengejutkan para penguasa beberapa jalan di dekatnya. Beberapa orang bersemangat dan ingin mencaplok jalan ini. Beberapa merasakan krisis. Berita datang dari kota dosa. Seorang pria membunuh 7 saudara laki-laki dari keluarga iblis dan anak berdarah di kota itu. Apakah kalian semua terbunuh? Tanda tanya. Siapa yang melakukannya? Dikatakan bahwa itu dilakukan oleh seorang pemuda berjubah biru. Aku juga mendengar bahwa lelaki itu telah mengosongkan rumah harta karun penguasa lembah yang jahat. Pemuda berjubah biru, seberapa akrab kalian? Di jalan-jalan yang menghubungkan kota keinginan dan gerbang kota, situasi di kota dosa telah tersebar luas, dan berita itu mulai menyebar ke jalan-jalan lain, yang mengejutkan banyak orang. Pemuda berjubah biru, mengapa kau begitu seperti orang yang membunuh 9 iblis putih? Orang itu tampaknya juga mengenakan jubah biru. Itu bukan kebetulan, kan? Senang mendengar bahwa dia baru saja datang ke kota keinginan. Apakah itu benar-benar dia? Apakah dia dari kota dosa? Untuk sementara waktu, di jalan yang ditempati oleh 9 iblis putih, orang-orang yang telah melihat Ye Chen terkejut. Benar-benar menakutkan bagi seseorang yang dapat membunuh beberapa raksasa besar di kota dosa, terutama anak berdarah. Perubahan besar telah terjadi di kota dosa. Jika kau tahu tentang itu, kau akan pergi ke kota dosa. Sepertinya kekuatan besar itu tidak mencoba untuk mencaplok kita. Seorang pria dari kota dosa dapat membunuh anak berdarah. Orang ini sangat berbahaya, jadi kita tidak boleh memprovokasi dia. Para penguasa beberapa jalan di dekatnya telah menerima beberapa rumor. Awalnya, beberapa orang masih memiliki beberapa ide tentang Ye Chen. Sekarang dikatakan bahwa Ye Chen mungkin adalah orang yang membunuh anak laki-laki berdarah itu. Sekarang mereka semua menyerah. Ye Chen juga mendengar berita ini dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa jubah birunya membuatnya terkenal secara tiba-tiba. Orang-orang takut menjadi terkenal dan babi takut menjadi kuat. Begitu Anda menjadi terkenal, Anda mungkin diikuti. Ye Chen menyeringai pahit dan mengambil sepotong jubah putih berlari keluar dan mengganti jubah hijau. Di kota keinginan, itu masih sedikit rendah hati. Ada banyak orang kuat di kota. Sekarang mereka hanya berada di tepi kota keinginan.
Kekuatan iblis-iblis ini tidak terlalu kuat. Jika kita bertemu dengan orang-orang kuat itu, mungkin tidak semudah itu. Jiwa tua itu memberitahuku. Ye Chen telah menunjukkan kekuatannya akhir-akhir ini. Dia tidak memiliki belas kasihan pada orang-orang dan iblis ini. Dia benar-benar menggunakan cara besi dan darah untuk membunuh mereka yang menyerangnya. Ada beberapa kekhawatiran di hati lelaki tua jiwa itu. Di dunia yang penuh dengan keinginan dan dosa ini, Ye Chen akan terinfeksi dan sifat manusia secara bertahap akan menghilang dan menjadi kejam. Ye Chen mengangguk, lalu menutup matanya dan terus berlatih. Perubahan kota dosa segera menyebar ke seluruh kota keinginan. Beberapa kekuatan besar di kota keinginan siap merebut kota dosa. Meskipun kota dosa adalah kota terlemah di seluruh wilayah iblis, sumber daya yang dapat diperoleh di kota dosa tidak sedikit. Beberapa kekuatan besar mengirim orang-orang kuat ke kota dosa pada awalnya, dan semuanya ingin mengambil bagian. Lihatlah asal-usul pemuda berjubah biru itu. Dia bahkan berani membunuh pemuda itu dengan darah. Di sebuah kastil yang dalam di kota keinginan, seorang pria setengah baya yang pemberani berkata dengan suara rendah. Aku kenal orang itu. Pada saat ini, seorang pria muda keluar dari aula kastil. Pria muda itu tampak sangat dingin. Dia bukan orang lain, dia adalah bunga yang sebenarnya. Terakhir kali kamu pergi ke kota dosa untuk menemuinya. Hua Ken dibunuh olehnya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Bunga tanpa kejahatan menggertakkan giginya. Mata pria Yingwu sedikit tenggelam, dan berkata, aku tidak menyangka bahwa dia membunuh anak darah itu. Pada saat itu, dia hampir membunuhmu, yang merusak urusan utama kita. Sekarang, dia masih berani datang ke kota keinginan. Dia benar-benar pemberani. Ayah, tolong biarkan aku pergi dan membunuhnya serta membalaskan dendamnya. Bunga tidak memiliki kejahatan dan dingin. Pria Yingwu adalah penguasa Hualong, salah satu kekuatan paling kuat di kota keinginan. Hualong berpikir sejenak dan berkata, dia belum bisa membunuhnya. Kamu bisa membawanya kembali. Jika orang seperti itu bisa digunakan olehku, maka keluarga bungaku akan memiliki asisten yang kuat. Ayah, dia membunuh Hua Chan. Bunga tidak memiliki kejahatan. Hualong berkata, tidak ada kejahatan, Hua Chan hanyalah seorang pelayan. Sudah menjadi tugasnya untuk mati untukmu. Kamu harus ingat bahwa untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, kita dapat mengubah musuh menjadi teman, atau kita dapat meninggalkan teman. Ini adalah hukum bertahan hidup di kota keinginan. Mata Hua Wuyin sangat suram, tinjunya terkepal erat, dan dia meninggalkan aula dengan sangat enggan. Naga bunga menatap bunga yang pergi tanpa kejahatan, dan berkata dengan lemah, di sini, semua orang adalah objek yang kita gunakan, dan semua orang harus mati untuk kita. Ini adalah hukum orang kuat. Pada saat ini, Ye Chen telah berganti pakaian, meninggalkan penginapan, dan segera menghilang di jalan ini, muncul di jalan lain. Ketika Hua Wuyin tiba di penginapan tempat Ye Chen tinggal, tidak ada seorang pun yang tersisa. Hua Wuyin berkata dengan dingin, cari aku. Bahkan jika kamu menggali 3 kaki, kamu harus menemukan bajingan itu untukku. Ya, beberapa orang kuat mulai bubar untuk mencari sosok Ye Chen. Ayahku tidak akan membiarkanku membunuhmu. Setidaknya aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian sampai aku mengambilnya kembali. Hua Wuyin memiliki wajah muram, sudut mulutnya menunjukkan senyum ganas. Hua Wuyin membawa orang-orang untuk mencari sosok Ye Chen di beberapa jalan di dekatnya. Hanya dia yang pernah melihat Ye Chen. Yang lain mencari Ye Chen menurut jubah biru. Tentu saja, banyak orang yang salah. Aku tidak percaya, aku tidak dapat menemukanmu. Bunga tanpa dosa menggigit gigi, bersenandung dingin. Saat ini, Ye Chen sedang minum dengan santai di sebuah restoran, mendengarkan orang lain di gedung itu berbicara tentang kota dosa dan urusannya. Anak muda berdarah itu memiliki banyak asal-usul. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan yang hebat dengan kekuatan besar kota kekaisaran sihir. Sekarang orang itu telah membunuh pangeran berdarah. Jika dia dikenal oleh kekuatan kota kekaisaran sihir, akan sulit untuk mati dengan tenang. Kota kekaisaran sihir berjarak 108.000 mil dari sini. Aku tidak tahu kapan itu terjadi. Aku katakan padamu, dikatakan bahwa keluarga bunga sedang mencari orang itu. Tuan muda ketiga dari keluarga bunga memiliki dendam besar pada orang itu. Tampaknya dia ingin membalas dendam.
Beberapa orang di meja sebelah membicarakannya. Ye Chen sangat tertarik dengan asal-usul pangeran berdarah itu ketika mendengar kata-kata ini. Dia bahkan memiliki beberapa hubungan dengan pasukan besar di kota Kekaisaran Sihir. Hua Wuyin sedang mencariku. Sepertinya dia dalam masalah. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi dia tidak takut pada Hua Wuyin, tetapi keluarga Hua di belakangnya memiliki pengaruh besar di kota keinginan dan tidak mudah terprovokasi. Pada saat ini, sesosok muncul di pintu restoran, dan yang datang adalah Hua Wuyin. Hua Wuyin melirik seluruh restoran, dan matanya tertuju pada Ye Chen. Ye Chen menghadap pintu dengan punggungnya. Hua Wuyin merasa punggungnya sangat familiar. Matanya tenggelam dan dia berkata, akhirnya aku menemukanmu. Hari ini di kota keinginan, aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Melarikan diri. Dalam hal melarikan diri, aku tidak bisa dibandingkan dengan Hua Gongzi. Ye Chen kembali ke Hua Wuyin, dengan senyum sarkastik. Wajah Hua Wuyin sangat muram. Dia diminta oleh iblis untuk menyapu bersih kekuatan kota dosa. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia bertemu Ye Chen, yang dipukuli oleh Ye Chen dan melarikan diri kembali ke kota keinginan. Sebentar lagi, aku akan melihat apakah mulutmu masih bisa berbicara seperti ini. Bunga tidak melakukan kejahatan dengan minuman dingin, dengan napas dingin bergegas ke pagi daun. Tubuh Ye Chen bergerak cepat, dan metode pertempuran suci diselimuti, dan seluruh tubuhnya penuh dengan semangat juang. Orang-orang yang minum di restoran tertegun sejenak dan dengan cepat menghindar. Mereka semua terkejut. Orang ini adalah orang yang membunuh anak kecil sialan itu. Dia duduk di sebelah kita. Beberapa orang yang baru saja minum dan membicarakan Ye Chen terkejut. Sepertinya aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kekuatan Hua Gongzi telah meningkat pesat. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Cukup untuk membunuhmu. Hua Wuyin meraung, dan napasnya meledak, yang jauh lebih kuat daripada di kota dosa, dan ada beberapa peningkatan di alam. Aku bisa mengalahkanmu sebelumnya, dan aku bisa membunuhmu hari ini. Ye Chen meremehkan jalannya. Bunga tanpa kejahatan meraung, seluruh tubuh roh jahat membubung ke langit, berubah menjadi iblis yang ganas dan membunuh Ye Chen. Semangat bertarung Ye Chen tumbuh semakin kuat. Jiu Chong, di bidang larangan ilahi, mengayunkan tinjunya yang ganda dan membunuh 9 tinju. Dia bertabrakan dengan Hua Wuyin dan mengeluarkan momentum yang mengguncang bumi. Ledakan, seluruh restoran langsung runtuh. Ye Chen dan Hua Wuyin bergegas ke langit. Mereka bertarung dengan sengit dan bertarung selama ratusan ronde dalam sekejap. Bunga tanpa akhir, Hua Wuyin meraung, dan bunga-bunga ajaib muncul di seluruh langit dan membunuh Ye Chen. Kekuatan sihir semacam ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan seluruh ruang terkoyak. Seni membunuh dengan angin kencang. Ye Chen meraung dan mengeluarkan angin puyuh ke seluruh tubuhnya. Dia bertabrakan dengan bunga-bunga ajaib yang lebat dan merobek bunga-bunga ajaib yang lebat menjadi berkeping-keping. Kedua kekuatan saling melawan dan meledak, dan ruang mengeluarkan suara mengi. Bunga-bunga jatuh tanpa ampun. Bunga-bunga tanpa dosa meraung lagi, dan kelopak yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dengan napas yang berdebar-debar, setiap kelopak seperti dewa kematian, dapat membawa orang ke neraka. Ye Chen membuka formula tubuh emas 9 putaran, dan pada saat yang sama menggunakan formula 9 putaran untuk menghancurkan dunia. Kekuatan kehancuran sangat besar, menghapus masa lalu dengan satu tangan, dan kelopak yang tak terhitung jumlahnya pecah dan meledak menjadi masa ki jahat. Wajah Hua Wuyin berubah. Setelah dia kembali dari kota dosa, dia berlatih keras dan kekuatannya meningkat pesat. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia masih sangat rentan di tangan Ye Chen. Ye Chen mempersembahkan kurban kepada menara emas hitam dengan pola naga dan menghancurkannya ke arah bunga-bunga. Pagoda itu berubah menjadi gunung, yang sangat besar dan tak tertandingi. Itu memancarkan rasa teror dan memberi tekanan besar pada orang-orang. Dengan raungan, napas seluruh tubuh pecah lagi, dan bunga ajaib besar keluar dari punggungnya. Bunga ajaib itu tampak seperti wajah dan sangat ganas, dan bergegas ke menara emas hitam dengan pola naga. Ledakan, pagoda emas hitam berpola naga bertabrakan dengan bunga ajaib besar itu, yang menimbulkan riak yang mengerikan. Bunga ajaib itu meledak dan berubah menjadi massa gas ajaib untuk membungkus menara emas hitam berpola naga, berharap untuk melahap dan menjinakkan menara emas hitam berpola naga itu.
Naga emas meraung di menara emas hitam berpola naga, yang mengeluarkan napas yang menakjubkan dan penuh dengan kecemerlangan, yang menyebarkan ki jahat. Bunga tanpa kejahatan, seluruh orang itu terkejut untuk terbang keluar, tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Apakah itu yang mampu kamu lakukan sekarang? Itu juga tidak terlihat begitu bagus. Ye Chen tidak berpikir begitu. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Berikan padaku dan tangkap bajingan ini. Wajah Hua Wuyin sangat muram. Kekuatan Ye Chen telah meningkat lebih dari sedikit dalam beberapa hari ini. Bahkan jika dia telah meningkat begitu banyak, dia masih bukan lawan Ye Chen. Orang kuat dari keluarga bunga mendengar kata-kata bunga tanpa kejahatan, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan napas yang kuat dan bergegas ke Ye Chen. Tatapan mata Ye Chen menyapu, dan di antara keempat orang kuat yang menyerbu, ada 2 orang dengan 3 tingkat konsentrasi dan 2 orang dengan 4 tingkat konsentrasi. Selain itu, napas mereka sangat kuat. Setidaknya mereka semua berada di puncak tingkat ketiga dan hidup di puncak tingkat keempat. Ye Chen, memegang menara emas hitam berpola naga, menghancurkan 3 lapisan salah satu pengalih perhatian. Metode pertarungan suci segera didorong ke ekstrim, dan 9 kekuatan di area terlarang juga diluncurkan. Kekuatan menara emas hitam berpola naga mencapai batasnya. Ledakan, pukulan ini, bumi berguncang, seluruh ruang menimbulkan gelombang besar, bangunan di sekitarnya berubah menjadi bola bubuk, bumi retak. Puff! Hanya dengan satu pukulan, tubuh orang kuat dengan 3 lapisan pengalih perhatian hampir meledak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, dan darah menyembur keluar, mengejutkan. Ye Chen sangat cepat sehingga dia mengenai lapisan 3 keadaan teralih perhatian dengan serius dan kehilangan efektivitas tempurnya. Selanjutnya, dia mengenai pengalih perhatian lain dan membunuhnya. Bunuh. Orang kuat lain dalam 3 lapisan keadaan terganggu mengetahui kekuatan pukulan itu, dan meraung serta mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya untuk menahan serangan Ye Chen. Bang! 3 lapisan tubuh kuat yang terganggu ini terbang keluar, memuntahkan seteguk darah, situasinya sedikit lebih baik. 2 dari mereka diselesaikan sekaligus, dan 2 orang kuat yang tersisa dalam 4 lapisan gangguan terbunuh bersama. Ye Chen menghancurkan menara emas hitam berpola naga lagi, dan pada saat yang sama, dia menyerang dengan kedua tinjunya. Bang! Kedua serangan itu berbalik untuk membunuh keadaan kacau yang sama di lantai 4. Orang kuat di tingkat keempat keadaan kacau itu meraung dan menerbangkan menara emas hitam berpola naga dengan satu tangan. Pada saat yang sama, dia menawarkan pisau tinta dan memotongnya ke Ye Chen. Bang! Tinju Ye Cengang bertabrakan dengan bilah ki dari pisau tinta. Seluruh tubuh Ye Chen mundur, dan jejak darah muncul di tinjunya. Lihat bagaimana kamu bisa lepas dari tanganku kali ini. Bunga tanpa kejahatan melihat daun-daun berguguran di pagi hari, dia bangga dengan cibirannya. Sangat sibuk di sini. Aku tidak menyangka semua bunga di aula akan keluar sendiri. Pada saat ini, seorang pemuda muncul di udara dan berkata dengan malas. Ketika Hua Wuyin melihat pemuda malas itu, wajahnya menjadi muram dan berkata, Hulong Xuan, kamu tidak bisa melakukan apapun di sini. Jangan khawatir tentang urusanmu. Bagaimana mungkin tidak ada urusan untukku di sini? Aku diperintahkan oleh ayah angkatku untuk mengundang saudara ini mengunjungi Hu Jiabao. Hulong Xuan berkata sambil tersenyum tipis. Hua Wu berkata dengan dingin, kamu Hu Jiabao ingin merampok keluargaku. Apa itu perampokan? Kamu sangat berhasil dalam pertempuran. Apakah kamu akan membunuh saudara ini? Hu Jiapuku sangat menghargai bakat. Bagaimana aku bisa mentolerirmu melakukan hal seperti itu? Hu Longxuan mencibir. Menghargai keluargamu. Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya? Aku hanya mendengar bahwa Hu Jiabao dan keluarga Hua Jia selalu merusak hubungan. Mereka dapat melakukan apa saja demi kepentingan. Tiba-tiba, seorang pemuda lain muncul di udara, mencibir. Pemuda itu mengenakan jubah ungu, dan seluruh kepribadiannya luar biasa. Tampaknya dia juga seorang pangeran dari kekuatan tertentu. Qiu Yingji, apakah kamu juga ingin merampok orang? Hua Wuyin menatap pemuda berjubah ungu itu, dengan dingin mendengus. Qiu Yingji berkata, aku di sini untuk mengundang orang, bukan untuk merampok orang. Tidak seperti keluarga Huamu. Apakah ini untuk membunuh atau membunuh, atau membunuh? Wajah Hua Wuyin menjadi semakin jelek.
Ye Chen memiliki kebencian yang besar padanya. Sangat tidak mungkin untuk pergi ke rumah Hua. Selama keluarga Hu Jiapu dan Qiu membuang sedikit ranting zaitun, Ye Chen pasti akan memilih salah satu dari mereka. Bunga itu tidak memiliki kejahatan di matanya dengan ide membunuh, berkata, serahkan dia padaku, penggal. Hua Wuyin tahu bahwa begitu Ye Chen pergi ke salah satu pesta, dia akan menjadi musuh kuat keluarga Hua di masa depan. Oleh karena itu, lebih baik membunuhnya terlebih dahulu untuk menghindari masalah di masa depan. Apa, kau ingin membunuh orang di depan kami? Apa pendapatmu tentang kami? Hu Longxuan mendengus dingin, tubuhnya berkelebat, dan diam-diam muncul di depan Ye Chen. Hati Ye Chen terkejut, kekuatan Hu Longxuan benar-benar lebih kuat dari Hua Wuyin. Hu Longxuan, jika kau ingin mati, kau bisa melakukannya. Hua Wuyin berkata dengan dingin. Hu Longxuan mencibir, kalau begitu, kau bisa mencobanya. Kalian berdua juga ingin membunuh orang dari tanganku. Kau terlalu meremehkan mereka. Ketika Hu Longxuan berbicara, dia memancarkan aura yang kuat, yang membuat Ye Chen takut. Apakah kau sedang menunjukkan kepadaku? Ye Chen mengerutkan kening. Di permukaan, Hu Longxuan tampaknya merupakan demonstrasi yang kuat dari keluarga Hua, tetapi pada saat yang sama, dia sedang menunjukkan kepada Ye Chen, yang membuat Ye Chen merasa bersalah. Wajah Hua Wuyin sangat muram. Kekuatan Hu Longxuan sangat jelas baginya. Bahkan jika dua orang kuat dari keluarga Hua-nya pergi bersama, mereka mungkin bukan lawan. Hu Longxuan, apakah kau benar-benar ingin merampok keluargaku? Bunga tidak memiliki kejahatan, dan mereka muram. Hu Longxuan berkata, kau tidak benar. Kakak ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Huamu. Bagaimana kau bisa menjadi perampok? Kemanapun kau pergi, itu semua adalah kebebasannya. Apakah kau ingin merampok orang lain dengan paksa? Qiu Yingji mencibir. Hua Wuyin bersenandung, dia membunuh orang-orang dari keluarga bungaku. Akun ini harus selalu dibayar kembali. Ini konyol. Apa artinya mati di kota keinginan? Jika kau mati, kau akan mati. Terlebih lagi, jika kau mati di sini, kau akan dikutuk. Jika kau tidak memiliki cukup kekuatan, siapa yang bisa menyalahkanmu? Hu Longxuan tidak berpikir begitu. Hu Longxuan, apakah kau menggertakku? Di udara, bunga ajaib melonjak, seorang pemuda tampan keluar dari bunga ajaib, wajahnya acuh tak acuh. Kakak, mengapa kau di sini? Bunga tanpa kejahatan, sangat gembira. Pemuda tampan itu, bernama Hua Wukue, adalah kakak laki-laki Hua Wuyin. Aku tidak ingin datang, bisakah kau mengatasinya? Hua Wuyin mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Melihat Hu Longxuan dan Qiu Yingji, Hua Wuqi berkata dengan dingin, kalian berdua menggertak saudaraku bersama-sama. Keterampilan macam apa ini? Mari kita bertanding. Saudara Wu Mian selalu tertutup terhadap dunia luar. Aku tidak menyangka akan sulit baginya untuk keluar. Hu Longxuan berkata sambil tersenyum tipis. Konon, saudara Wu Kue pernah bertarung dengan Sue Gongzi dahulu kala, dan pada akhirnya dia kalah dan hampir mati. Kemudian, saudara Wu Kue dikurung dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan ingin malu. Qiu Yingji berkata sambil tersenyum, sayang sekali saudara Wu Kue tidak dapat memenuhi keinginannya. Dia telah dibunuh oleh saudara ini. Benarkah saudara Wu Kue keluar untuk menemui saudara ini? Wajah Hua Wuhua sangat jelek. Pada awalnya, dia bertarung dengan anak berdarah, yang terkenal di seluruh kota keinginan. Saat itu, dia masih berdarah-darah seperti sebelumnya, dan dia harus bersaing dengannya. Akibatnya, dia kalah telak dan hampir mati. Semua orang merasa bahwa bunga-bunga itu tidak ada habisnya. Mereka tidak tahu seberapa tinggi langit, seberapa banyak yang dapat mereka lakukan, dan terus-menerus mencibir. Setelah itu, tidak ada kekurangan bunga, dan baru kali ini saya keluar. Dapat dilihat bahwa alasan mengapa dia meninggalkan bea cukai adalah karena dia terbunuh. Kata-kata Qiu Yingji menyentuh saraf paling sensitif di hati Hua Wuqian, yaitu penghinaan seumur hidupnya. Dalam perang itu, anak laki-laki berdarah itu hanya menggunakan 3 gerakan untuk melukainya dengan serius. Hua Wuhua menyapu Qiu Yingji dengan tatapan dingin di matanya. Kemudian dia menatap Ye Chen. Matanya dingin dan berkata, apakah kamu yang membunuh anak laki-laki berdarah itu? Petik 2. Itu benar. Ye Chen berkata, siapa yang menyuruhmu membunuhnya? Hidupnya adalah milikku. Tidak ada kekurangan bunga.
Ye Chen berkata sambil mencibir, jika dia ingin mati, aku pasti akan membantunya. Siapa yang ingin kubunuh, tetapi juga melalui persetujuanmu. Jika kau membunuhnya, aku akan membunuhmu. Tidak ada kekurangan bunga, seluruh tubuh penuh dengan ki jahat, dan bunga ajaib muncul satu demi satu. Auranya sangat menakutkan. Ye Chen ketakutan. Aku khawatir kekuatan bunga itu tidak berbeda dengan kekuatan anak berdarah itu. Ini adalah orang yang sangat mengerikan. Saudara Wu Kue, apakah menurutmu kita tidak ada? Hu Longxuan berdiri dan wajahnya tenggelam. Hal-hal macam apa kalian? Jika kalian berdua ingin membantunya, kalian bisa melakukannya bersama-sama. Aku akan membunuh kalian berdua terlebih dahulu. Hua Wu sombong dan tidak menganggap serius Hu Longxuan dan Qiu Yingji. Mari kita lihat seberapa banyak kemajuan yang telah kalian buat selama bertahun-tahun. Qiu Yingji melangkah maju satu langkah, dan roh jahat itu meledak di belakangnya, langsung ke langit.